Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, kembali lagi di channel aku, Maria Ulfa. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah mampir di channel aku. Gimana nih kabar bunda-bunda di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Untuk di video ini aku mau sharing tentang kegiatan rutinitas aku, yaitu bersih-bersih kulkas. Nah, ini aku mau keluarin isi kulkas terlebih dahulu, karena rencananya nanti aku mau lap-lapin dulu, terus kalian mau aku buang-buangin yang udah kadaluarsa, terus yang udah nggak aku pakai lagi. Karena memang di minggu ini aku udah lama banget ya bun ya nggak belanja sayuran. Kalau nggak salah ini udah hampir mau 2 mingguan. Karena memang di minggu-minggu ini aku sangat repot banget, jadinya aku jarang masak juga. Makanya di waktu senggang ini aku gunain untuk ngecek-ngecek sayuran, takutnya ada yang busuk. Jadinya kan sayang banget ya bun ya, misalkan nanti yang lain ketularan busuk. Dan di sini aku rencananya mau ngeberesin atau ngebersihin kulkas, karena memang setiap aku buka kulkas itu bawaannya kayak pusing, karena kan memang berantakan banget bun ya, terus kulkasnya juga kotor. Ya mungkin karena udah hampir mau 2 minggu nggak aku bersihin. Biasanya aku itu ngebersihin itu minimal 1 kali dalam 1 minggu, biar kulkasnya aku ini nggak bau. Nah, di sini aku ngebersihin kulkasku itu cukup aku lap-lap kayak gini ya bun ya. Biasanya aku ngelapnya itu pakai air yang basah atau lapnya yang aku basahin, tapi untuk kali ini nggak aku basahin ya bun. Soalnya kan takutnya agak lama keringnya, jadinya aku ngelapnya itu cuma lap-lap kayak gini aja. Dan biasanya kalau paling kotor itu di bagian siku atau selempitan-selempitan, terus di bagian sini juga ya bun ya, itu kotor juga. Biasanya kan tempat kecap atau tempat saus aku taruh di situ. Dan setelah semuanya aku lap-lap, di sini aku lanjut nata kaca atau tatakan yang ada di dalam kulkas, biar nanti enak kalau misalkan aku mau masukkan yang udah aku beresin. Dan setelah itu di sini aku mau ngecek mayonaise pedas yang tinggal dikit, kemudian aku juga punya keju saus yang udah hampir mau expired, tapi aku buang aja karena memang aku sama suamiku nggak terlalu suka. Oke, lanjut. Di sini aku nata-nata terlebih dahulu biar waktu aku ngeberesin itu ada tempat buat nata-nata. Soalnya kan memang mejanya nggak terlalu lebar, terus barang-barang yang udah aku keluarin dari kulkas cukup banyak ya bun ya. Oke, pertama-tama di sini aku punya jagung manis, tapi alhamdulillah ini untuk jagung manisnya masih utuh ya bun ya, terus nggak ada yang busuk. Kemudian di sini aku cukup lap-lap aja untuk tempatnya. Kemudian aku cukup kasih kertas bekas. Jadi kertas ini kertas bekas ya bun ya. Misalkan bunda kalau mau pakai tisu nggak apa-apa. Tapi aku di sini pakai kertas bekas biar lebih irit ya bun ya. Dan yang kedua di sini aku juga punya daun bawang sama bunga bawang ya bun ya. Di sini aku juga ngelap-ngelap aja, nggak aku ganti tempatnya, cukup dilap-lap seperti ini. Setelah itu aku ganti untuk kertasnya biar nggak terlalu lembab. Dan ini untuk daun bawangnya masih bagus ya bun ya. Kemudian ini aku lanjut aja tutup. Oh ya, di sini aku punya timun sama tomat.
Jadi untuk timun dan tomat ini aku tadi pagi dikasih sama teman aku ya bun. Di sini aku jadikan satu sama jagung manis tadi. Dan selanjutnya di sini aku punya tempe ya bun. Untuk tempenya nggak aku ganti tempatnya ya bun ya, karena memang masih bagus. Terus ini aku juga punya tomat sama petai, tapi ini petainya udah busuk ya bun, jadi aku langsung buang aja. Setelah itu di sini aku lanjut mau nyadiin satu untuk tomat yang tadi aku dikasih sama temanku. Di sini aku juga ngelap-ngelap juga karena memang tempatnya juga lembab. Dan alhamdulillah untuk tomat sama cabenya ini masih bagus-bagus, jadi nggak ada yang aku buang karena memang nggak ada yang busuk ya bun ya. Terus ini aku juga jadikan satu sama tomat yang tadi aku dikasih sama temanku. Kemudian ini aku tata-tata yang udah aku kasih alas kertas tadi. Jadi untuk tomat sama cabenya ini aku jadikan satu biar misalkan aku mau buat sambal itu nggak bingung mau cari tomat sama cabai. Dan untuk yang selanjutnya di sini aku punya sop-sopan ya bun ya. Jadi untuk sop-sopan ini tinggal buncis, kemudian ada wortel, terus juga ada kubis. Dan untuk buncisnya itu ini agak sedikit lembek ya bun ya, karena memang udah lama banget, memang kurang lebih itu hampir mau 2 minggu. Makanya itu kalau buncis itu memang kalau terlalu lama di dalam kulkas itu bakalan ada yang lembek. Terus tapi ini untuk buncisnya masih bisa dikonsumsi ya bun ya. Jadi aku jadikan satu aja ke dalam kotak tin wall. Nah ini aku juga punya kencur, tapi untuk kencurnya ini aman ya bun ya, nggak aku ganti. Terus untuk kertasnya juga nggak aku ganti karena memang masih bagus. Dan untuk yang selanjutnya ini aku punya sawi hijau. Alhamdulillah untuk sawi hijaunya nggak ada yang busuk atau nggak ada yang lembek, masih seger ya bun ya, meskipun aku simpan di dalam kulkas hampir mau 2 minggu. Asalkan waktu cara penyimpanannya itu jangan lupa untuk dikasih alas ya bun ya, biar nanti waktu dimasukkan ke dalam kulkas itu nggak terlalu lembab. Dan untuk selanjutnya ini aku juga punya pepaya muda ya bun ya. Jadi pepaya muda ini aku buangin untuk pinggirannya karena agak sedikit berjamur, tapi ini masih bisa dikonsumsi kok bun, asalkan yang pinggirannya dibuang. Dan ini aku mau jadikan satu sama bawang daun tadi biar lebih menghemat tempat ya bun. Kemudian ini aku punya gorengan. Jadi gorengan ini sisa kemarin, tapi aku mau buang aja karena memang udah nggak enak. Dan selanjutnya ini aku punya daun serai. Jadi daun serai ini aku dikasih sama ibu aku. Kemudian ini juga daun pisang. Ini lumayan awet ya bun ya, pokoknya penyimpanannya itu dibungkus sama kresek, kemudian kita taruh di bagian kulkas bagian bawah. Dan untuk tahunya sudah aku ganti air ya bun ya. Untuk tahu ini harus sering-sering diganti biar gak gampang busuk. Dan ini aku juga punya kacang yang udah aku haluskan, jadi aku gak ganti untuk tempatnya karena masih bagus. Terus ini aku juga punya ikan panggang, karena sebelumnya aku taruh di dalam kresek, jadinya aku mau pindah ke kotak tin ball karena gak cukup, makanya aku potong-potongin aja biar nanti waktu aku tutup itu bisa rapat. Dan selanjutnya ini ada sisa ikan pindang. Untuk ikan pindangnya nggak aku pindah, tetap aku taruh di kotak itu. Kemudian ini aku punya bakso.
ini aku rencananya mau pindah ke dalam Tupperware ini, jadi aku mau cuci terlebih dahulu karena tadi itu bekas gorengan. Setelah selesai aku cuci, di sini aku langsung aja mau ngelap-ngelap biar cepet kering. Setelah itu aku lanjut aja masukkan ke dalam tempat Tupperware itu. Nah, ini aku jadikan satu sama tahu. Jadi kemarin pagi itu aku beli tahu goreng ya bun ya, harganya itu 2000. Dan lanjut di sini aku mau ngecek-ngecek untuk bahan-bahan yang lain, takutnya ada yang kadaluarsa ya bun ya. Nah, ini aku punya bumbu tom yum, jadi ini tuh masih bisa dipakai, terus expirednya masih lama, jadi aku simpan aja, takutnya nanti sewaktu-waktu aku butuh. Dan inilah sisa sayuran dan protein atau proteina di minggu ini. Insya Allah ini cukup ya bun ya untuk stok selama 3 hari. Dan di sini aku mau nata-nata di bagian freezer. Untuk area freezernya nggak aku ini ya bun ya, nggak aku lap-lap karena masih bersih, jadinya aku cukup aja tata-tatain seperti barusan. Dan untuk selanjutnya di sini aku mau mindahin sayuran yang udah aku rapiin tadi. Dan masya Allah banget ya bun ya, sisa stok sayuran aku masih aman. Dan meskipun ini udah hampir mau 2 minggu, tapi untuk sayurannya masih fresh. Terus untuk yang busuk-busuk juga nggak terlalu banyak. Dan lanjut ini aku mau mindahin apel, aku tata-tata di bagian bawah biar lebih awet ya bun ya. Dan untuk apel ini aku dikasih ya bun ya, jadi tadi pagi itu suami aku bawa, katanya dikasih sama temennya. Nah ini aku jadikan satu sama mangga. Untuk mangganya ini udah mateng, jadi nanti misalkan aku mau makan itu tinggal ngambil. Nah untuk selanjutnya ini aku masih punya sisa telur, jadi untuk sisa telurnya ini tinggal 4. Dan kemudian ini aku mau nata nori, kemudian aku lanjut ini aku nata perbumbuan bumbu instan. Terus aku lanjut ini juga aku punya sisa koya, jadi sisa koya ini memang awet banget ya bun ya, jadinya misalkan aku simpen di dalam kulkas itu bisa bertahan hampir mau 1 tahun. Terus ini untuk air. Untuk airnya aku simpen di bagian bawah karena memang sangat berat ya bun ya, jadinya aku simpen aja di bagian bawah. Dan inilah udah selesai untuk beberesnya. Semoga untuk kedepannya aku itu lebih semangat lagi untuk memasak, kemudian aku lebih semangat untuk bersih-bersih. Baik bunda, terima kasih ya bun ya sudah menemani aku bersih-bersih kulkas. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bunda-bunda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.